Memiliki program wawasan keislaman yang baik, nyaman untuk belajar. Alhamdulillah Al Furqon sukses terus untuk mencetak generasi-generasi muda yang Qurani dan sukses memimpin masa depan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Sirah Nabawiyah di TV SDIT Al Furqon Palembang setiap hari Jumat. Nah, sahabat TV SDIT Al Furqon Palembang, pada kesempatan hari ini yang akan bercerita tentang Sirah Nabawiyahnya, perkenalkan ya, nama Bunda siapa? Rahma. Iya, Bunda Rahma, guru di SDIT Al Furqon Palembang. Nah sahabat, hari ini Bunda Rahma tidak sendirian, tapi ditemani oleh siswa-siswi SDIT Al Furqon yang luar biasa ya. Nah siapakah mereka? Nah, kita kenalan dulu ya dengan teman-teman yang hadir di studio hari ini. Dimulai dari anak Ikhwan. Siapa nak? Hai, nama saya Kinan. Kinan. Terus? Hai, nama saya Haikal. Haikal. Ada Kinan, ada Haikal. Nah, di bagian ahwatnya yang cantik-cantik dan soleha ada siapa ya? Hai, nama saya Salsa. Salsa. Hai, nama saya Rahel. Rahel, Salsa, Kinan, dan Haikal akan menemani kita semua sambil mendengarkan sirah. Nah, anak-anak semuanya dan sahabat TV SDIT Al Furqon Palembang, tapi bukan hanya kalian berempat loh yang menemani Bunda Rahma. Ada satu lagi sahabat kecil yang akan menemani Bunda Rahma. Wah, yang mana ya? Iya, tapinya dia nunduk aja nih. Dia tidur. Iya, tidak tidur. Wah, ngorok dianya ya. Wah, namanya sudah tahu belum? Teman-teman semuanya. Oke, Bunda Rahma perkenalkan ya. Nama sahabat kecil Bunda Rahma yang satu lagi ini, yang sedang tertidur pulas ini, namanya adalah ya, V ya, V-I-K-O. Siapa ya? Viko. Viko. Ya, namanya adalah Viko. Coba kita bangunin aja ya Vikonya ya. Ya. Setuju? Setuju. Siapa setuju? Setuju. Oke, ya. Yuk semuanya yang di rumah boleh ikutin. Kemudian anak-anak Bunda di studio juga boleh diikutin. Viko bangun dong. Viko bangun dong. Masih tidur. Coba Viko bangun dong. Viko bangun dong. Viko minta gendong. Viko minta gendong. Wah, dianya masih tidur. Viko, bangun Viko. Ini di mana ya? Waduh, tadi kan aku ada di kamar. Kok tiba-tiba ada di sini? Aduh, Viko, iya, Viko, iya. Viko. Lihat ke kamera dong Viko, ke sahabat-sahabat TV SDIT Al Furqon Palembang. Oke. Viko, lihat ke kamera dong.
Kenapa? Mau liatin ke Rahel. Nah, ya, nggak boleh seperti itu. Kenapa lihat-lihat ke Rahel? Cantik, waduh. Kalau ini Biasa aja. iyalah, masa mereka cantik juga. Nah, Viko, Iya. kita di sini berkumpul ya untuk mendengarkan siro. Siro. Iya, siro itu cerita ya, cerita yang terjadi pada zaman kenabian. Wow, lama sekali ya. Iya, sudah lama ya. Sudah lahir belum kalian? Belum. Iya. Kan kalian Bunda Rahma juga belum lahir ya. Udah lama, udah ribuan tahun yang lalu. Oke, Viko. Iya. Aduh, jangan deket-deket jauh dikit. Shh. Deket lagi. Shh. Sini. Nah, ya. Viko. Iya. Viko. Iya. Viko. Iya. Nah, Bunda Rahma di sini akan bercerita. Wah, yang ada hubungannya dengan nama hari ini loh. Wah, penasaran nggak? Penasaran tidak sahabat TV SDIT Al Furqon Palembang? Aku penasaran. Iya, tunggu ya. Nah, hari Jumat kan pagi-pagi sebelum masuk kelas biasanya kalian membaca apa setiap hari Jumat? Ayo di SD kita membaca apa? Asmaul Terus Husna. sebelumnya membaca apa? Surat Al-Kahfi. Iya, surat Al-Kahfi, benar. Nah, cerita kita hari ini adalah sebuah cerita yang ada di salah satu kisah yang ada di surat Al-Kahfi yang kalian baca tadi pagi loh di depan kelasnya. Nah, sahabat TV dan anak-anak Bunda yang ada di studio dan juga Viko. Aku dipanggil. Biasa aja. Nah, ya. Nah, di surat Al-Kahfi itu banyak anak-anak Bunda kisahnya ya yang kita ambil hikmahnya ya. Ada 4 kisah. Salah satunya yang akan Bunda Rahma ceritakan hari ini. Oh, yang mana ya dari 4 kisah itu? Aku juga bisa baca. Oh ya, bisa baca. Kalian tadi baca surat Al-Kahfi kan? Iya. Baca. Kamu baca apa, Viko? Baca Iqra. Nah, baca Iqra. Di sini anak-anak Bunda ada yang sudah Al-Qur'an? Sudah. Oh, Saya sudah Iqra 6 sebentar lagi. Rahel? saya Lima, Iqra Al-Qur'an. 3. Aku Iqra 1. Aku Al-Qur'an. Iya, ayo Viko lihat ke depan lagi. Nah, ini ya, Viko duduk dulu manis di sini. Oke. Nah, sahabat TV SDIT Al Furqon ya. Ya, Viko mohon maaf ya. Viko ini mangap terus mulutnya ya. Nggak pernah mingkem. Coba kita mingkemin ya. Hut. Hut. Nggak apa-apa ya. Iya, dia nggak punya gigi. Oh, lihat nah. Iya, ompong kayaknya. Iya. Nah, Sanju mereka. nah ya, Haikal, kemudian Kinan, Salsa, dan juga Rahel ya. Ini cerita dari Bunda Rahma hari ini. Bunda Rahma ambil ya dari buku ini ya, buku yang berjudul 42 kisah pilihan dalam Al-Qur'an. Banyak ya, 42 kisah loh di sini oh. Iya, 42 kisah Bunda Rahma ambil salah satunya. Nah, Bunda Rahma ambil di sini cerita yang ada di halaman halaman berapa ya? 116. Nah, ada di buku ini di halaman 116 yaitu kisah pemilik 2 kebun ya, seperti ini. Nah, ini ya.
saking seringnya dibolak-balik ya, jadi dia sampai lepas. Ya, jadi kalau Bunda Rahma mau berkisah ya, Bunda Rahma seringnya lihatnya dari buku ini karena bersumbernya dari Al-Qur'an, kisah-kisahnya, dan banyak 42 kisah. Jadi tinggal pilih saja, makanya dia sampai lepas ya pemirsa ya dari lemnya. Nah ini kebun. Ini gambar apa nih? Kebun. Oh, ini gambar kebun ya. Iya. Nah, kisah pemilik 2 kebun. Wah, pemilik 2 kebun. Siapa yang punya kebun di rumahnya? Atau ada kebun karet orang tuanya? Ada Nggak ada. kebun. Oh, dua-duanya. Ada Saya- kebun karet. Dua-dua. Oh, kebun karet. Kebun sawit? Saya. Ada juga kebun sawit. Banyak tanaman. Juga saya. Iya, Bunda Rahma juga banyak kebun ya. Saya punya Heeh. 24. Iya, kebun ini apa? Kebun bunga Bunda Rahma ya di rumah ya. Oke. Nah, sahabat ya, apa yang terjadi di antara 2 pemilik kebun ini? Kenapa sampai dikisahkan di dalam Al-Qur'an ya? Ada pembelajaran apa di dalamnya? Dan 2 orang ini apakah sama, kembar, atau berbeda, bertolak belakang? Kita ini ya dengarkan bersama-sama. Oke. Nih ya. Ada 2 pemilik kebun yang sangat berbeda kondisinya anak-anak Bunda. Ya. Ada salah satu dari mereka memiliki kebunnya sangat luas. Luas sekali kebunnya. Dan di kebunnya itu ya banyak tanaman, ya banyak buah-buahan. Ya, di kebunnya ada kebun anggur yang sangat luas. Anggurnya berbeda dari anggur-anggur kebun milik orang lain. Anggurnya lebih besar dan lebih manis. Dapat dibayangkan ya, manis dan lezatnya buah anggur yang ia miliki di kebunnya. Ih, gila tuh. Salsa ya, kepengen makan anggur jadinya ya. Nah, kemudian tidak hanya anggur anak-anak Bunda dan sahabat semuanya. Ternyata saking luasnya kebun yang ia miliki ya, ada juga pohon-pohon kurma yang sangat luas. Kurmanya besar-besar dan juga tentunya manis. Tidak hanya itu saja, waduh banyak banget ya. Di antara kebun anggur dan kebun kurma yang dia miliki, di tengah-tengahnya itu ada ladang jagung. Kalian pernah makan jagung? Pernah. Enak nggak jagung itu? Pernah manis. Manis. Biasanya Manis. diapain jagungnya? Tapi pernah makan Makan jasuke. langsung. Dimakan langsung, ada dibikin jasuke ya. Iya, macem-macem ya. Wah, ladang jagungnya sangat besar ya. Sangat luas. Wah, tapi berbeda dari pemilik kebun yang satunya. Yang satunya kebunnya tidak terlalu luas dan juga tanaman dan pohon buah-buahannya tidak terlalu banyak. Sehingga ya, pemilik kebun yang luas dan kaya raya ini, dia keluar rumah. Dum 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 dum. Ia menemui pemilik kebun yang miskin itu. Kamu lihatlah, kebunku itu sangat luas, buah-buahannya banyak ya, sampai kapanpun tidak akan pernah habis. Buahnya selalu ada, dipetik selalu ada, dan selalu melimpah. Panen terus, kata si kaya ini. Nah, kemudian ya, dia juga berkata, sampai kapanpun kebunku ini tetap ada. Bahkan sampai hari kiamat tidak akan pernah hancur. Bahkan ya, saat aku nanti sudah tiada, sudah tidak di dunia lagi, aku akan mendapatkan kebun yang lebih indah lagi di surga sana.
Keluarga aku adalah keluarga yang kaya. Keluargaku lebih baik daripada keluargamu. Sudahlah, kamu itu kurang berusaha. Tidak seperti aku yang kaya raya. Nah, alangkah kagetnya anak-anak bunda. Pemilik kebun yang tidak terlalu banyak itu, dia kaget. Kenapa orang ini sombong sekali ya? Lalu si miskin berkata kepada pemilik kebun yang kaya raya, "Wah, kamu kenapa sangat bangga sekali dengan dirimu? Bukankah yang menjadikan kamu kaya raya dan banyak kebunnya itu Allah?" Wah, tentu saja. Iya, kalau itu sih benar. Tapi menjadi lebih banyak dan luas ini yang atas usaha aku sendiri. Oh, kamu tidak suka ya dengan kesuksesanku? Oh, iya, terima kasih yang sudah memberikan ya stiker ya. Makasih. Iya. Nah, anak-anak bunda semuanya, si miskin lagi berkata lagi kepada si kaya tadi, harusnya ketika kamu memasuki kebun kamu berkata apa nak kalau kita mendapatkan rezeki? Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang sudah menjadikan segala sesuatu untuk kita, ya, bukan karena usaha kita sendiri, tapi dari siapa kesuksesan kita? Dari Allah. Dari Allah, ya. Tapi si kaya ini lupa. Allah itu maha menjadikan sesuatu. Bukan tidak mungkin bagi Allah untuk mengambil apa yang kau miliki dan memberikan kepadaku kebun yang lebih luas lagi daripada kebun kamu. Apa yang terjadi sahabat dan anak-anak bunda semuanya? Si kaya malah tertawa. Tidak mungkin kamu memiliki kebun yang lebih luas daripada aku. Tidak mungkin. Aku memiliki kebun ini dengan atas usahaku, dan menjadi luas seperti ini bukan hal yang mudah. Tentu saja kamu tidak bisa mengejar kesuksesanku. Wah, sudahlah, aku mau pergi. Teman-teman, sahabat, dan anak-anak bunda semuanya, ya. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Viko, Viko, nanti tidur lagi ya, Viko? Ya, Kamu tidur lagi? enggak. Coba. Kita ini ya, mainkan Viko lagi ya. Kamu dengerin gak tadi Bunda Rahma bercerita? Iya dong. Tentang apa? Jangan kasih tahu Viko ya. Kita mau tahu dia dengerin atau tidak. Tentang pemilik dua apa ya? Dua kebun. Bener nggak teman-teman? Benar. Oh, kan Bener. aku dengerin. Waduh, aku jadi pengen nih main ke kebun yang kaya itu. Kenapa Viko? Iya, biar bisa makan anggur. Ternyata Viko juga mau ya anggur ya. Iya, mau mendengar ceritanya aku membayangkan makan anggur. Tapi kamu nggak punya gigi, gimana mau makan? Gosok gigi juga nggak pernah. Iya, Iya, soalnya jadi ompong. jadi ompong ya. Iya. Nah, sahabat TV SDIT Al Furqon Palembang dan juga anak-anak bunda ya, dan juga Viko, ketika suatu malam ya, semuanya sedang tertidur pulas. Malah dia yang tidur ya. Ayo ini Haikal, duduk yang tertib Haikal ya. Vikonya tidur lagi. Kan katanya malam. Oh iya tidurlah ya. Nah,
semuanya sedang tidur. Kita kalau malam tidur nggak? Kalian tidur? Nyenyak tidurnya? Nyenyak ya? Iya, bergadang. Jangan dong, bergadang masih kecil ya. Nah, semuanya tertidur. Lalu ketika semuanya sedang tertidur, ada sesuatu hal yang besar terjadi. Apakah itu? Mau tahu? Mau. Tiba-tiba ada badai. Aku tertib badai. Jangan. Oh, ya. Kamu tertiup badai ya. Nah, semuanya tertiup badai. Apa yang dilewati? Angin yang kencang itu hancur. Tapi tidak semua. Ternyata yang hancur apa? Masih rahasia ya. Saat pagi tiba, kan sudah selesai nih malamnya ya. Saat pagi tiba, semua orang terbangun, termasuk yang mempunyai kebun yang besar tadi. Ia bersiap untuk ke kebunnya dan melihat kebunnya dengan bangga ya. Diletakkan dulu. Aku mau ke kebunku melihat buah-buahan yang segar-segar. Dum 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 dum. Tapi anak-anak bunda, alangkah kagetnya dia melihat kebunnya hancur. Melihat kebunnya hancur karena badai tadi. Buah-buahannya berjatuhan, anggurnya berjatuhan juga ya, dan sudah rusak, pecah-pecah, pohonnya tumbang-tumbang ya, rantingnya patah-patah, semuanya hancur, tidak menyisakan satu pohon pun. Bagaimana ini? Kebunku yang besar ini kenapa jadi hancur? Aduh, sekarang bagaimana? Aku menjadi jatuh miskin. Kebunku sudah tidak ada lagi. Teman-teman, kasihan nggak? Kasihan atau mau? Kasihan. Kasihan ya. Aduh, bagaimana ya? Aduh, kenapa bisa terjadi? Padahal aku semalam tidur nyenyak. Tadi kemarin aku bisa masih melihat kebunku. Lalu anak-anak bunda, ia baru tersadar dengan sikapnya yang sombong, yang sombong. Iya ya, aku sudah sombong selama ini. Aku sudah tidak bersyukur kepada Allah. Aku lupa bahwa yang memberikanku kebun ini adalah Allah. Aduh, ya Allah, aku menyesal sekali. Sekarang kebunku sudah tidak ada. Wah, ya anak-anak bunda, itu tadi karena kita merasa terlalu bangga dengan diri kita dan lupa yang menjadikan kita mampu itu siapa? Allah. Yang menjadikan misalnya Rahel nilainya besar dan pintar siapa? Allah. Yang menjadikan Haikal bisa ganteng kayak gini siapa yang menjadikanmu? Allah. Ya. Kemudian membuat kita cerdas, membuat kita banyak tabungannya ya, semuanya Allah. Bukan hanya saja atas usaha kita. Kita diberikan kemampuan untuk berusaha dari Allah. Seperti si kaya tadi, ia lupa dan ditegur nih sama Allah ya, ditegur. Wah, ternyata sangat mudah bagi Allah untuk mengambil lagi apa yang sudah ia beri. Anak-anak bunda dan sahabat TV SDIT Al Furqon Palembang,
Takut nggak? Takut. Takut. Mau nggak kalian yang Takut. terjadi dengan si Kaya yang terjadi dengan diri kita? Tidak. Iya, makanya jangan sombong ya. Kalau sombong tuh gimana sikapnya? Gimana sikapnya? Ya. Aku tidak mau berteman dengan kamu. Kamu itu tidak secantik aku. Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh, itu namanya sombong ya. Sangat mudah bagi Allah untuk membuat kita tidak cantik lagi. Misalnya ya, kayak ini kita digigit nyamuk misalnya, bentolnya yang tidak hilang-hilang, makin digarut, makin dianya merah. Ngeri ya. Bisa nggak Allah jadikan kayak gitu? Bisa, anak-anak Bunda. Jadi kalau kita cantik, kalau kita ganteng, kalau kita kaya, tidak perlu kita sombongkan ya. Dan siapapun bisa menjadi teman kita. Ya. Nah, Haikal, kamu duduknya kayak orang Jepang ya. Coba duduk kayak kita. Iya, kalau orang Jepang itu duduknya kayak Haikal tadi. Kalau sedang minum teh ya. Iya. Kalau Bunda Rama nggak bisa duduk kayak gitu lama-lama. Haikal hebat ya, bisa duduk kayak gitu lama-lama ya. Nah, anak-anak Bunda dan sahabat TV SDIT Al-Furqon Palembang. Jadi ada banyak sekali ya pelajaran bagi kita. Kalau misalnya kita mempunyai keinginan seperti si miskin tadi, bisa nggak dia jadi kaya? Bisa. Coba Bunda Rahma mau tanya dulu nih sama siapa ya? Dengan Salsa. Salsa, kamu keinginan kamu apa yang belum tercapai sekarang nih, yang belum kamu dapatkan sekarang nih? Apa yang paling yang kamu ingin dapetin? Pengen apa kamu? Sukses. Pengen sukses. Kalau Rahel pengen apa yang aduh kok aku belum mempunyai ya, aku pengen gitu. Ada nggak? Baju? Apakah makanan yang sedang viral atau apa? Jadi sukses juga. Dari sukses. Kalau Haikal, apa nih yang kamu ingin banget miliki gitu? Menggapai cita-cita. Emang cita-citanya apa? Polisi. Oh, polisi. Iya. Kalau ini Kinan, apa yang kamu sangat pengen banget? Umroh. Masya Allah, Bunda Rama juga pengen ya umroh ya. Semoga kita diberikan kesempatan semua ya untuk bisa melaksanakan haji dan umroh. Nah, anak-anak Bunda, kita juga harus berikhtiar ya. Ikhtiar itu untuk merayu Allah agar bisa mendapatkan itu dari Allah ya. Nanti suatu saat yakinan, iya deh, diberikan umroh, kemudian kamu dijadikan polisi, tapi harus jujur ya, jadi polisi yang baik. Kemudian Rahel sukses nanti. Wah, kalau Rahel sama Salsa kan sama-sama pengen sukses tadi kan. Ya, sukses jangan seperti si Kaya tadi yang punya kebun yang besar tadi. Kesuksesan kamu bisa Allah ambil lagi. Iya. Sukses apa nih? Jadi pengusaha ya? Pengusaha apa? Pengusaha mau kena. Pengusaha apa? Banyak ya, barang-barang gitu ya. Oh iya, pokoknya pengusaha ya, perusahaan yang besar. Profesional. Apa? Pelukis. Oh, kamu suka melukis ya? Wah, nanti itu kapan-kapan Bunda pengen ya lihat hasil lukisan kamu, hasil gambaran kamu. Boleh? Boleh. Iya. Boleh, kita boleh mau menjadi apa saja asalkan kita ingat kepada Allah ya. Nah, ini ya kisah dua kebun ini anak-anak Bunda. Sebenarnya semua orang tidak menyangka kalau kebun si Kaya ini akan hancur karena sangat begitu luasnya dan sangat terkenal loh kebunnya itu.
daripada kebun-kebun yang orang lain miliki, ya. Tapi semuanya menjadi ini ya gambarnya diilustrasikan ya, hancur kebunnya itu. Lihat anggurnya berjatuhan, pohonnya tumbang. Jadi Bunda Rahma suka sekali dengan buku ini ya, karena ada ilustrasinya juga. Ilustrasi, kemudian sumbernya jelas ya, cerita dari Al-Quran. Ilustrasi itu digambarkan, ceritanya digambarkan. Misalnya tadi kan pohonnya tumbang, buah-buahnya berjatuhan. Nah, ini digambarin sama penulisnya ya. Iya, jadi kita tahu kayak gini. Ketika pohonnya sudah jelek gitu, sudah diambil sama Allah. Ya. Kisah pemilik 2. Sedangkan sebelum hancur seperti ini, bagus kan? Bagus. Tidak menyangka kalau semuanya bisa hancur seperti ini. Kurmanya tadi busuk ya, yang tadinya segar menjadi busuk. Ya, kemudian jagung-jagungnya juga semuanya busuk, ada ulat-ulatnya gitu ya. Iya, dan banyak lagi anak-anak Bunda ya, kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Kalian ini suka baca-baca cerita-cerita Islami gitu nggak? Suka. Cerita apa Suka. yang pernah kamu baca? 25 nabi. 25 nabi. Ada bukunya? Ada. Kalau Haikal? 25 nabi juga. Oh, ada juga bukunya. Salsa? Cerita Nabi Yunus Paus. ya. Kalau Rahel cerita apa yang pernah dibaca? Cerita 25 nabi dan rasul. 25 nabi dan rasul. Kisah Nabi Isa. Iya. Bagus ya kalau kita sering-sering membaca buku-buku tentang kisah-kisah yang terjadi di zaman kenabian. Karena itu bukan cerita hayalan ya, tapi cerita asli, nyata, benar-benar Asli. terjadi, bukan dongeng ya. Jadi yang masa sih 2 pemilik kebun kayak gitu? Ya iya, kok nggak percaya? Kan itu benar-benar terjadi di zamannya. Jadi kalian daripada baca yang dongeng-dongeng, lebih baik kita ketahui dulu kisah-kisah Kisah yang Nabi. ada dalam Al-Quran, karena kebenarannya sudah pasti ya. Nah, di sini juga banyak nih cerita yang lainnya ya. Kalau misalnya Bunda Rahma ada kesempatan lagi untuk bercerita ya, banyak, mulai dari zaman Nabi Adam, kemudian ini nih. Nah, tadi Salsa tadi cerita apa? Tentang paus ya. Nah, ini ada nih pausnya kayak gini nih. Wah, ya coba kita lihatkan di sahabat SD itu Al-Furqona kayak gini ya. Mohon maaf ya, lepas dari covernya. Kayak gini pausnya. Jadi dia digambarkannya pausnya itu. Wah, kapalnya lihat ya. Ada tentang Nabi Yunus juga ada, dan ikan paus judulnya. Nabi Yunus dan ikan paus. Tapi orang tadi itu wafatnya itu tahun berapa? Orang kaya tadi. Orang kaya tadi nggak diceritakan dia wafatnya. Cuma diceritakan sampai kebunnya yang hancur, Haikal ya. Iya, nanti kalau misalnya ada diceritakan, tapi di Al-Quran juga nggak disebutkan sampai dia wafatnya tahun berapa. Nah, lihat ini dengan harta korun. Lihat ya, digambarkan juga ini tentang harta yang dia miliki. Ada berlian, ada emas ya, Gucci. Enggak, ini Yang istana warna harta ungu apa? korun. Nah, lihat ya, banyak sekali kisah-kisah di sini ya. Hah? Nah, ini ada kambing. Cerita apa itu, Bu? Kunci. Nah, dari semua kisah 25 nabi dan rasul, nabi apa menurut kamu, kisah apa yang paling berkesan yang kamu masih ingat sampai sekarang? Ini Kinan. Kisah Nabi Muhammad. Kisah Nabi Muhammad yang paling kamu ingat sampai sekarang. Kalau Haikal? Nabi Yusuf.
Nabi Yusuf yang ganteng itu ya. Oh, ya. Kalau ini Rahel, kisah Nabi apa yang kamu masih ingat sampai sekarang? Adam. Nabi Adam, nabi yang pertama ya. Oh, yang diturunkan, yang dikeluarkan dari surga karena bujukan iblis. Kalau itu Salsa, Nabi Muhammad juga. Nabi Muhammad juga sama seperti kita. Nah, sahabat TV SDIT Al Furqon Palembang ya, sama seperti anak-anak Bunda Rahma yang di studio. Ayo mulai sekarang ya kita sering-sering membaca kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran, karena di dalamnya terdapat banyak sekali hikmah dan panutan, pedoman untuk kita ya, dijadikan pembelajaran bagi kehidupan kita. Oke, sampai di sini dulu cerita Sirah Nabawiyah dari Bunda Rahma dan anak-anak Bunda Rahma, Salsa, Rahel, kemudian Kinan, Haikal dan Fikal. iya benar. Sampai bertemu Sirah Nabawiyah Jumat pekan depan ya di channel kita TV SDIT Al Furqon Palembang. Jangan lupa di Follow, subscribe, terus follow, like dan komen ya. juga. Oke, kita salam dulu ya. Salam penutup dulu ke sahabat. Kalau ada kesalahan dari kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Memiliki program wawasan keislaman yang baik. Nyaman untuk belajar. Alhamdulillah Al Furqon sukses terus untuk mencetak generasi-generasi muda yang Qurani dan sukses pemimpin masa depan bangsa. Memiliki program wawasan keislaman yang baik. Nyaman untuk belajar. Alhamdulillah Al Furqon sukses terus untuk mencetak generasi-generasi muda yang Qurani dan sukses pemimpin masa depan bangsa.